Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fauzan dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Saya ingin mengerjakan tugas besar 2 mata kuliah matematika yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Tidak seberlama-lama, kita akan masuk ke soal yang pertama, tugas besar 2 matematika, yaitu ada suatu soal yang membahas satu barisan deret aritmatika, yaitu ada min 2, 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan suku ke 50-nya atau U ke 50. Yang pertama kita cari dulu nilai A-nya, yaitu min 2. Di sini nilai A-nya. Lalu kita cari nilai B-nya atau bedanya ke setiap suku. Kita kurang, yaitu suku kedua dikurang suku pertama. 3 dikurang min 2 sama dengan 5. Oke, B-nya itu sudah kita temukan. Nilai B-nya itu sama dengan 5, maka kita masuk ke rumus mencari U50-nya. Rumus mencari banyaknya U yaitu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Jika kita ingin mencari 50, kita langsung masukkan nilai A-nya sama dengan min 2 ditambah nilai N-nya itu sama dengan 50 kurang 1 dikalikan dengan B, B-nya itu 5. Oke. Langsung saja kita jumlahkan min 2 ditambah 50 dikurang 1 sama dengan 49 dikalikan dengan 5. Min 2 ditambah 49 dikali 5 sama dengan 245. 245 dikurang min 2 sama dengan 243. U50 menghasilkan nilai 243 melalui rumus UN. Ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini kita diberikan sebuah soal, yaitu suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000 dan suku ke-10-nya adalah 18.000. Supaya suku ke N sama dengan 0, maka nilai N adalah, yang pertama-tama kita tulis ulang dulu. Yang diketahui adalah U6 sama dengan 24.000, lalu ada U10 atau suku ke-10 sama dengan 18.000. Kita buat dulu persamaannya. Ini U6 ada persamaan 1 dan U10 sama dengan persamaan 2. Kita buat dulu persamaannya, yaitu rumusnya untuk U6 itu sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 dikalikan dengan B sama saja dengan A ditambah 5B sama dengan, untuk U6-nya adalah 24.000. Lalu sama seperti ini, A ditambah 10 dikurang 1 dikalikan dengan B sama saja dengan A ditambah 9B sama dengan 18.000. Untuk mencari nilai B, kita akan melakukan proses eliminasi, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kurang saja eliminasi. Kita langsung kurang saja. A ditambah 5B dikurang A ditambah 9B sama dengan 24.000 dikurang 18.000. Lalu kita tulis ulang. A ditambah 5B dikurang 1 min dikali A sama dengan min A, min dikali 9B sama dengan min 9B sama dengan 24.000 dikurang 18.000 sama dengan 16.000 sama dengan 16.000. Lalu kita jumlahkan ininya, A dikurang A sama dengan habis, 5B positif 5B dikurang 9B sama dengan min 4B. Min 4B sama dengan
No, ini bukan 16.000 tapi 6.000 ya, salah saya. 24.000 dikurang 15.000 itu sama dengan 6.000, bukan 16.000. Min 4B, lalu min 4B sama dengan 6.000. Lalu nilai B-nya adalah min 4 pindah ruas jadi bagi, yang berarti 6.000 dibagi min 4. Nilai B-nya sama dengan min 1.500. Stop dulu. Setelah kita sudah menemukan nilai B-nya, kita akan substitusi ke persamaan 1 atau 2. Bebas kita mau pakai yang mana. Cuman saya di sini akan menggunakan persamaan yang pertama saja, yaitu A ditambah 5B sama dengan 24.000. Yang ini saya pakai persamaan yang ini. Kita cari, kita substitusikan nilai B-nya, yang berarti A ditambah 5. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya sudah kita cari, yaitu min 1 1.500. Nah, kita langsung tulis saja min 1 1.500 sama dengan 24.000. Sama dengan 24.000, lalu kita tulis A ditambah, ini kita substitusikan agar kita bisa mendapatkan nilai A, karena nilai B-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai A-nya. A ditambah 5 dikali min 1.500 akan menghasilkan min 7.500. Sama dengan 24.000. Lalu min 7.500 akan pindah ruas ke kanan. 24.000 ditambah 7.500. Yang tadinya min akan berubah menjadi plus karena dipindah ruas. Lalu kita dapat nilai A-nya sama dengan 24.000 ditambah 7.500 sama dengan 31.500. Ya, ini nih kita dapat nilai A-nya. Stop dulu. Kita kembali ke instruksi utamanya, yaitu mencari nilai U suku ke N sama dengan 0-nya berapa. Saya tulis kembali sama dengan suku U ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B sama dengan 0. Kita masukkan, yang berarti UN sama dengan 0. A-nya kita sudah menemukan yang tadi, A-nya sama dengan 31.500. 31.500 dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan B. B-nya berapa? B-nya sudah kita cari juga tadi di sini, min 1.500. Berarti ini harusnya ini kita cari lagi ya. Harusnya berarti ini 31.500 ditambah ya, ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan min 1.500 sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti sama dengan, kita bisa pindah ruaskan ke arah kanan untuk 31.500 ini menjadi 31.500 yang tadinya dia angka positif menjadi angka negatif. Berarti kita langsung aja pindah ruaskan menjadi N-1 di sini dikalikan min 1.500, dia pindah ruas akan menjadi min ya, min 31.500 sama dengan, kita akan pindah ruas juga nih yang ini, berarti nanti dia akan dibagi ini sama dengan, berarti dia N min 1 sama dengan min 31.500 dibagi dengan min 1.500. N min 1 sama dengan 31.500 dibagi 1.500 sama dengan 21. Karena min dibagi min hasilnya jadi plus, berarti 21.
UN sama dengan dia akan pindah rumus juga ke kanan, berarti jadi plus 21 ditambah 1 N sama dengan 22. Ketemu hasilnya yang berarti UN sama dengan 0 itu sama dengan suku ke 22. N sama dengan 0 sama dengan U22. Sudah ketemu jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu diketahui deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 sampai seterusnya. Dan tentukan suku ke-30 ini dan selidiki apakah deret tersebut termasuk deret naik atau deret turun. Di dalam deret itu ada namanya deret naik, deret turun, dan juga deret konstan. Dan untuk menentukan nilai deret itu naik atau turun, maka kita akan tentukan berdasarkan nilai B-nya. Jika dia lebih besar daripada 0, berarti dia deret naik. Jika dia B-nya lebih kecil daripada 0, maka dia deret turun. Dan jika B-nya sama dengan 0, maka dia deret konstan. Oke, kita tentukan apakah dia termasuk deret turun, deret naik, ataupun deret konstan. Seperti biasa, kita masukkan dulu dari A-nya, yaitu 3. 7 dikurang 3 sama 4, langsung kita temukan, yaitu B-nya 4. Lalu kita cari sukunya, suku ke 30-nya, yang berarti 30, sama dengan A-nya itu 3, ditambah N-nya 30, 30 dikurang 1, B-nya itu 4. Oke, langsung saja kita tulis lagi, 3 tambah ini 29, dikalikan dengan 4, 29 dikali 4, kita tulis lagi. 9 dikali 4 itu 36, sisa 3, 4 dikali 28, 8 tambah 3, sama dengan 11. Kita tambah 16, yang berarti U30 sama dengan 119. Nah, karena di sini B-nya lebih besar daripada 0, maka dia termasuk deret naik. Jadi grafiknya itu selalu naik ke kanan. Ya, karena ini naik terus, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 tambah 4 sama dengan 11, 11 tambah 12 sama dengan tambah 4 sama dengan 15. Sudah, stop. Setelah kita menyelesaikan soal nomor 3, kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu ke soal jenis komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, kita diberikan nilai fx, gx, dan hx. Masing-masing mempunyai nilai sendiri, dan kita disuruh menentukan g bundaran f, lalu f bundaran h, x. F bundaran G bundaran H, H bundaran G bundaran F. Kita langsung saja isi ke yang A, G bundaran F, F bundaran H, X. Ini sama dengan G, F, H, X. Lalu kita masukkan dulu, kita hitung dulu, kita cari nilai dulu untuk yang F bundaran H, X-nya dulu. Berarti di sini nilai F adalah F4. Kita tulis di sini 4, X kita isi dengan HX, yang berarti X-nya ini 2 min 4X masih dalam F ditambah 10. Kita tutup kurung, sama dengan masih G, kita jumlah 4 dikali 2 ini 8, 4 dikali min 4x sama dengan min 16x, ditambah 10, tutup kurung, sama dengan G, kita jumlahkan 8 ditambah 10 sama dengan 18, lalu min 16x. Oke, min 16x kita masukkan. Jika kita sudah ketemu fx-nya, kita cari nilai g. G-nya ini berapa? G-nya itu 6. Berarti di sini 6x, x-nya itu di sini ini sudah kita cari 18 min 16x dikurang 8 ya.
sama dengan 6 dikali 18 itu 6 dikali 18 6 dikali 18 sebenarnya 108 lalu 6 dikali 16 itu berarti min 96x. Jangan lupa kita masukkan kurang 8 sama dengan 108 dikurang min 8 sama dengan 100 min 96x. Ya, kita sudah ketemu untuk yang A. Setelah kita sudah menyelesaikan nilai A, kita akan lanjut ke nilai B, yaitu F bundaran G bundaran HX. F bundaran G bundaran HX sama dengan F, G, HX. Kita cari dulu nilai G-nya. Nilai G-nya adalah 6. X, HX-nya itu sama dengan 2 min 4X. Karena ini G berarti dikurang 8. Tutup kurung sama dengan F. 6 dikali 2 itu sama dengan 12. 6 dikali min 4X sama dengan min 24X. Min 24X. 6 dikali 4 sama dengan min 24X. Lalu dikurang 8. Tutup kurung sama dengan F. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dikurang 24X. Kita sudah menemukan nilainya, lalu tinggal kita cari nilai F-nya. Nilai F-nya berapa? F-nya itu 4. Lalu X-nya sudah kita temukan di sini. 4 min 24X. Kita tambahkan 10. Kurung sama dengan 4 dikali 4 itu 16. Lalu 4 dikali 24 sama dengan min 96 X ditambah 10 sama dengan 16 ditambah 10 sama dengan 26 min 96 X. Ini karena kita sudah selesai mengerjakan yang tadi poin B untuk nomor 4 soal komposisi fungsi, kita akan lanjutkan ke poin C. Nah, tadi saya ada salah penulisan dalam menuliskan cara. Saya pikir ini H, ternyata F. Jadi mohon maaf jika ada coret-coretan di sini. Tapi kita akan menulis soalnya caranya ulang, yang dimana kita masukkan saja di sini nilainya H, G, F, X, kurung dimana H. Kita masukkan nilai G-nya itu 6. X-nya, Fx-nya sama dengan X sama 4X tambah 10. Di sini G berarti G dikurang 8. Tetap kurung sama dengan H. 6 dikali 4, 24. Tambah X. 6 dikali 10 sama dengan 60. Dikurang 8. Tetap kurung sama dengan H. 24X kita tulis ulang karena dia mempunyai koefisien X. Lalu ditambah 52 hasil dari 60 dikurang 8. Kita sudah menemukan nilai dari GFX-nya. Tinggal kita cari nilai H-nya. H-nya kita masukkan yaitu 2 dikurang 4. Kurang 4. Lalu kita masukkan X-nya ini 24X ditambah 52. Oke. 2 kita tulis ulang. Ini kita kalikan ke sini. Min 4 dikali 24. 4 dikali 4 itu 16. 1, 4 kali 2. Berarti ini 96. Min 96X. Lalu min 4 dikali 52 itu, saya tulis ulang dulu, di sini sudah pasti min. 4 dikali 2 itu 8. 4 dikali 5 itu 20.
208. Kita jumlahkan saja berapa jumlahnya dengan di sini ada positif negatif 208 dikurangin 2 sama dengan 206. Jadi kita tulis ulang min 96x min 206. Ya, jadi ini hasilnya untuk yang poin C. Oke, setelah kita menyelesaikan poin C di nomor 4 komposisi fungsi, kita akan menyelesaikan instruksi selanjutnya, yaitu nomor 5 tentang persamaan kuadrat. Berikut soalnya untuk poin A. Selesaikan persamaan di bawah ini menggunakan perlengkapan kuadrat. Dan soalnya itu adalah X. Persamaan itu adalah X kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, sini sudah saya tulis ulang untuk poin A. Dan ini karena saya akan menggunakan kuadrat sempurna atau persamaan sempurna, jadi saya ubah dulu nilainya ke sini. Saya pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi minus. Nah, karena saya menggunakan cara ini, koefisien 8 ini dia memiliki koefisien X. Ini kita sebut dengan B. Nanti dia akan saya ubah menjadi seperti ini. B per 2 kuadrat. Atau pangkat 2. Saya akan tulis ulang, yaitu X 2 ditambah 8x ditambah 8 per 2 kuadrat. Kemudian kita tulis juga di sebelah kanannya min 5 ditambah 8 per 2 kuadrat. Kita jumlahkan x2 ditambah 8x ditambah 8 dibagi sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sama halnya untuk yang sebelah kanan, kita sudah temukan nilainya. Lalu kita ubah ke bentuk kuadrat, maka akan seperti ini. X ditambah 4. Ini kalau kita jabarkan, hasil akan seperti ini. Maka, jika tidak percaya, akan saya jabarkan. X dikali X itu X kuadrat. X dikali 4 sama dengan 4X. 4X dikali 2 sama dengan 8X. Lalu 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, sama. Ini langsung kita jumlahkan saja. 16 dikurang 5 sama dengan 11. Lalu kita akan ubah angka kuadrat ini ke sebelah kanan, yaitu dia akan menjadi akar. Yang berarti ini akan seperti ini. Ini akan seperti ini. Nah, ini karena ini akar, saya tulis seperti ini, plus dan minus. Lalu kita cari angka nilai X. Nilai X-nya sudah ketemu, yaitu sama dengan karena dia pindah ruas, berarti ini. Jadi ini akan, karena dia pindah ruas, 4-nya itu akan menjadi 4 plus minus 11. Maka jawaban akhirnya itu ada 2. Yaitu yang pertama X sama dengan min 4. Kita tulis plus dulu ya. 11 atau X sama dengan min 4 min akar 11. Ya, ini dia jawaban akhirnya. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan yang poin A tadi untuk nomor 5, kita akan lanjut ke yang poin B. Yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat fx, x2 plus 4x pangkat 2 plus 4x min 21. Nah, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, kita harus mencari yang pertama sumbu x ke y, lalu sumbu y ke x, dan juga menentukan titik puncaknya. Kita akan mulai ke langkah yang pertama dulu, yaitu mencari sumbu x ke y. Di sini sudah saya tulis sumbu x ke y sama dengan 0, lalu saya tulis angkanya sama dengan 0, lalu kita faktorkan.
cari angka yang kalau dikali dia menghasilkan min 21, tapi kalau ditambah dia menghasilkan nilai plus 4. Dan itu adalah plus 7 dan min 3. Plus 7 dikali min 3 sama dengan min 21, 7 ditambah min 3 sama dengan plus 4. Lalu sini saya tulis X plus 7 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Di sini juga sama dengan 0. Lalu kita samakan menggunakan persamaan kuadrat, yang berarti di sini X sama dengan min 7, X sama dengan plus 3. Maka sumbu X-nya adalah, stop dulu boleh. Untuk di sini 3. Nah, kita sudah menentukan sumbu X ke Y-nya. Tidak. Lalu kita akan lanjut mencari sumbu Y ke X. X ke Y sudah kita tentukan dan kita sudah dapat. Lalu kita lanjut sumbu Y ke X sama dengan 0. Yang berarti kalau ini mencari rumusnya ada, kita tulis ulang saja. Yang ini teman kita ganti dengan 0 ya. Yang berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 21. Coba jeda dulu. Ini tidak pakai ini. Salah kali ini, sudah pakai 0. Lalu kita tulis lagi Y sama dengan 0 kali 0 pangkat sama dengan 0, 4 dikali sama dengan 0, yang tersisa hanya min 21. Min 21. Maka sumbu Y ke X adalah 0, min 21. Nah, kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari titik X puncak dan juga Y puncak. Untuk rumus X puncak sama dengan min B per 2A. B itu adalah 4, A itu sama dengan X. Nah, maka kita akan jumlahkan dulu, kita ubah B ini menjadi 4. Yang berarti ini min 4. Min 4 per 2 dikali dengan A. A-nya berapa? Sama dengan 1. 2 dikali 1. Sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, ini untuk titik puncak. Setelah kita mendapatkan min 2, kita tulis di sini. Min 2, nah. Kita sudah dapat X puncaknya. Lalu kita cari Y puncaknya. Untuk Y puncak, rumusnya seperti ini. Min B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4 kali A. Per 4 dikali A. Ya, betul. Kita masukkan nilainya. Ya, min B-nya itu 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 lagi dikali A-nya itu 1 dan C-nya itu min 21. C-nya itu min 21. Oke. Per 4 dikali dengan A yaitu 1. Sama dengan min dikali kalau enggak kita tulis dulu aja di sini, min 4 dikali 4 itu 16. Min 4 dikali 1 min 4 dikali min 21, maka hasilnya positif. Yang berarti 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 8, yang berarti 84. Berarti ini plus 84. Oke. Sama dengan
Boleh jadi dulu, boleh. 16 ditambah 8, 6 tambah 4 itu 10, 1, 2, berarti sini hasilnya min 100. Min 100. Jangan lupa mencantumkan ini, kan tadi saya lupa taruh di sini, jadi taruh sini saja. 4 sama dengan 100 bagi 4 sama dengan min 25. Oke, kita sudah melakukan titik puncak Y puncak. Kita pindahkan ke sini, jadi X puncak min 2 dan Y puncak adalah min 25. Tidak. Nah, setelah kita menentukan 3 situ untuk sumbu X Y sama 0, sumbu Y X sama 0, titik puncak X dan titik puncak Y. Seperti ini dulu. Nah, setelah kita buat 3 langkah sebelumnya seperti menentukan sumbu X, menentukan sumbu Y, lalu menentukan titik puncak X dan titik puncak Y, kita akan buat grafiknya. Jadi seperti ini. Garis lagi. Sumbu X-nya yaitu min 7, yang berarti ini sumbu X-nya ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia min 7. Lalu untuk sumbu X-nya positif, ini dia ke kanan, 1, 2, 3, ya di sebelah sini. Untuk sumbu Y di sini dia X nya sama dengan 0, yang berarti Y berarti min bawah, min 21. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Di sini min 21. Kita perpanjang lagi. Di sini letak min 21. Nah, kita akan menentukan titik puncaknya, yang berarti di sini, karena di sini ada min 25, kita tambahkan dulu min 25 nya, 22, 23, 24, 25, min 25. Nah, yang berarti kita mulai dari sini, kita membuat titik kurva. Di sini kan di sini ada min 2 dan min 25, di sini min 2, di sini min 25. Kita buat garis seperti ini. Sampai ke 25. Nah, kita buat titik seperti ini. Lalu kita buat garis seperti ini. Kurang lebih bentuk grafiknya. Ya, oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya, dan saya